Selamat pagi teman-teman. Apa kabar? Pasti baik-baik aja kan hari ini. Sebelum kita melakukan aktivitas sekolah pada pagi hari ini, baik kita merenungkan sedikit firman Tuhan. Sebelum itu, yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih telah membangunkan kami di pagi hari ini dengan keadaan sehat. Setelah kami akan kembali renungan, kiranya apa yang bisa disampaikan bisa tertanam di hati kami dan mengerti. Dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Bacaan kita pada pagi hari ini diambil pada Ayub 12 ayat 6. Saya bacakan, tetapi amarlah kemah para perusak dan tentramlah mereka yang membangkitkan murka Allah, mereka yang hendak membawa Allah dalam tangannya. Judul kita pada pagi hari ini adalah membandingkan. Manusia adalah makhluk di bumi ini yang dikaruniai dengan akal budi. Inilah yang membuat manusia punya peradaban jauh lebih tinggi daripada hewan dan tumbuhan. Namun akal manusia pula lah yang membuat manusia kerap dihinggapi sikap satu ini, sombong. Dalam pasal ini, Ayub menjawab teman-temannya yang cenderung sok tahu dengan terus menuduhnya berdosa dan mengkhotbahinya tentang kekuasaan Tuhan. Dengan terus terang, Ayub berkata bahwa ia pun tahu bahwa Allah itu penuh kuasa. Bahkan dikatakan bahwa hewan-hewan pun tahu hal tersebut. Namun ini bukan sekedar respon kekesalan akibat sikap sok tahu mereka. Di sini Ayub menunjukkan bahwa meski ia juga punya hikmat untuk mengerti kekuasaan Tuhan, ia tidak bersikap seolah-olah yang paling tahu tentang Tuhan, apalagi membatasinya dengan pikiran-pikiran sendiri. Sikap seperti itulah yang dilakukan sahabat-sahabat Ayub sebagaimana sudah kita lihat di pasal-pasal sebelumnya. Tetapi Ayub juga kemudian jatuh ke dalam sikap sinis ketika di ayat 6 ia berkata bahwa para perusak justru hidup aman dan orang yang membangkitkan murka Allah justru tentram. Sejujurnya berapa banyak kita yang kadang memiliki dua sikap ini. Ketika kita dalam kondisi baik dan melihat orang tiba-tiba mengalami kemalangan dan demi kemalangan, ada kalanya reaksi spontan kita tanpa sadar adalah merasa sombong, merasa lebih suci atau lebih diberkati, dan akhirnya jatuh ke dalam sikap merendahkan, menuduh hingga menghakimi. Sebaliknya, ketika kita yang mengalami penderitaan, maka kita jatuh ke dalam sikap sinis yang menganggap diri kita paling menderita, bahwa kita adalah korban ketidakadilan karena orang yang sering melakukan dosa justru hidupnya tampak lebih baik dari kita. Keduanya berpangkal dari satu hal, sikap suka membanding-bandingkan. Yang terjadi masalahnya adalah cara pandang manusia sangatlah terbatas. Maka ketika manusia membandingkan dirinya dengan yang lain, itu pun juga akan menghasilkan kesimpulan terbatas dan sangat bisa keliru. Alih-alih membandingkan, bertanyalah kepada Allah apa hendak dan rencananya, sehingga kita bisa memiliki pengertian yang benar-benar dalam menjalani setiap fase hidup kita. Cara pandang kita terbatas. Jika kita selalu membanding-bandingkan, kita bisa jatuh ke dalam kesimpulan yang salah. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Renungan kami pada pagi hari ini telah selesai, dan seterusnya kami akan melanjutkan aktivitas kami. Ya Tuhan memberkati, dan juga guru-guru yang akan mengajar kami. Kiranya Tuhan tetap memberkati mereka dan memberikan mereka hikmat. Dan juga ini menjadi doa kami pada pagi hari ini. Dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Dengan ini renungan pada pagi hari ini. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati.